Bagaimanakah sistematika karya ilmiah tersebut? Adakah perbedaannya? Artikel jurnal memiliki sistematika yang lebih baku dan mendalam. Secara umum, artikel jurnal mencakup judul, nama penulis, dan afiliasi, abstrak dan kata kunci, latar belakang atau pendahuluan, kajian teori atau tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Pada artikel jurnal yang saya cari menyajikan abstrak dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia, kata kunci yang jelas, latar belakang yang memaparkan pentingnya topik, kajian teoritis yang menguraikan landasan teori, metode penelitian yang dijelaskan secara rinci, hasil dan pembahasan yang terpisah, serta kesimpulan dalam saran yang diberikan di akhir. Diikuti daftar pustaka yang lengkap dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Proceeding seminar umumnya mengikuti struktur yang terdiri dari judul, nama penulis, dan afiliasi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Dalam proceeding seminar nasional pendidikan dasar, bagian-bagian ini terlihat jelas dengan abstrak yang merangkum isi penelitian, pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan tujuan, metode yang menjelaskan pendekatan penelitian, hasil yang menyajikan penemuan, serta kesimpulan yang memberikan intisari, dan daftar pustaka yang memuat referensi. Artikel populer di sisi lain memiliki sistematika yang lebih fleksibel dan naratif. Artikel populer biasanya memiliki judul yang menarik, nama penulis yang kadang dicantumkan, pembukaan langsung menuju isu utama, isi berupa paparan atau opini dengan bahasa yang ringan, penutup berupa kesimpulan, ringkasan, atau ajakan, serta tidak wajib mencantumkan daftar pustaka. Artikel populer lebih menekankan pada kemudahan pemahaman bagi masyarakat luas dan tidak terkait pada struktur ilmiah yang kaku. Perbedaan utama antara ketiganya terletak pada tujuan penulisan, kedalaman analisa, dan gaya bahasa yang digunakan. Proceeding seminar dan artikel jurnal sama-sama menggunakan struktur ilmiah, namun artikel jurnal cenderung lebih lengkap dan mendalam, terutama pada bagian kajian teori dan metodologi. Artikel populer jauh lebih bebas dan komunikatif, tidak terikat sistematika ilmiah, serta lebih menekankan pada kemudahan pemahaman bagi pembaca umum. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana penggunaan bahasa pada 3 karya ilmiah tersebut? Bagaimanakah perbedaannya dan adakah kesalahan berbahasanya? Yang pertama, pada artikel jurnal, bahasa yang dipakai yaitu baku dan formal. Struktur kalimatnya juga kompleks, penuh dengan istilah-istilah akademis yang tidak semua orang familiar. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi secara objektif dan berdasarkan penelitian yang mendalam. Tapi terkadang, karena terlalu formal, kalimatnya jadi agak berbelit-belit dan butuh dibaca beberapa kali agar paham. Misalnya, terdapat kalimat yang bisa disederhanakan agar lebih mudah dimengerti. Lalu yang kedua yaitu proceeding seminar. Tidak jauh beda dengan artikel jurnal, proceeding seminar juga menggunakan bahasa baku dan formal. Tetapi bedanya, di sini banyak istilah teknis terutama yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan. Struktur kalimatnya juga panjang-panjang dan kompleks. Lalu ditemukan beberapa kesalahan seperti tipe kecil atau pengulangan kata yang sebenarnya bisa dihindari. Misalnya ada frasa yang diulang-ulang atau penggunaan kata yang kurang tepat. Lalu yang ketiga yaitu artikel populer. Kalau artikel populer bahasanya lebih mudah dipahami. Kalimatnya tidak terlalu panjang, istilah-istilah akademis juga dijelaskan lebih sederhana. Lalu gaya penulisannya juga lebih naratif dan terdapat opini penulis. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat umum dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Tetapi, terkadang ada beberapa kalimat yang kurang efektif dan ambigu. Lalu, apa perbedaannya dari ketiga karya ilmiah tersebut? Perbedaan utama ada di tingkat formalitas, struktur kalimat, dan penggunaan istilah. Artikel jurnal dan proceeding seminar lebih fokus ke akurasi dan objektivitas, sementara artikel populer lebih mengutamakan kemudahan pemahaman. Lalu, adakah kesalahan berbahasanya?
Jawabannya yaitu ada, tetapi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu fatal. Kesalahan-kesalahan ini biasanya berupa kalimat yang kurang efektif, pengulangan kata, atau tipe kecil. Tetapi secara keseluruhan, semua karya ini tetap bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, apakah isi karya ilmiah tersebut seperti permasalahan, teori, metode, dan hasil? Apakah telah memenuhi syarat karya ilmiah? Jelaskan. Kita akan menganalisis 3 jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel jurnal tentang literasi agama, dan yang kedua proceeding seminar tentang sekolah penggerak, yang ketiga artikel populer tentang isu terkait. Kita akan melihat bagaimana setiap karya memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel jurnal. Artikel jurnal ini permasalahannya adalah artikel ini mengidentifikasi kurangnya pemahaman mendalam tentang agama yang berpotensi menimbulkan konflik dan intoleransi. Artikel ini menggunakan teori pendidikan multikultural dan metode penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi agama perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Selanjutnya yang kedua yaitu proceeding seminar. Proceeding seminar ini permasalahannya adalah pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui program sekolah penggerak. Teori yang dipakai mendasarkan pada UU Sisdiknas dan konsep Merdeka Belajar. Metode yang dipakai yaitu studi pustaka dan analisis data kritis. Yang ketiga yaitu artikel populer. Dalam artikel populer ini, dalam permasalahannya mengangkat isu-isu aktual terkait literasi agama dengan bahasa yang mudah dipahami. Teori yang digunakan mungkin menyinggung teori-teori yang relevan, tetapi tidak mendalam. Metode yang digunakan cenderung deskriptif atau berdasarkan opini penulis. Jadi, dalam menganalisis karya ilmiah, kita perlu memperhatikan permasalahan, teori, metode, dan hasil. Artikel jurnal biasanya memenuhi syarat karya ilmiah lebih baik daripada artikel populer atau proceeding seminar. Yeah. Bobby Valentino.